Injil Lukas pasal yang ke-17, Injil Lukas pasal 17, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galatia dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, kembali kita akan merenungkan tentang 10 orang kusta ini yang mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan lupa untuk mengucap syukur atas perbuatan Tuhan. Ya, banyak dari orang-orang itu begitu mudahnya melupakan akan kasih dan perbuatan Tuhan yang baik kepada kita. Tetapi melalui firman ini kita mau belajar bahwa kita harus menjadi orang yang bisa mengucap syukur, mengingat perbuatan Tuhan, dan menyembah Tuhan selalu. Dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Bahwa di sini dikatakan ada 10 orang kusta. Bayangkan satu orang kusta saja itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ya. Di sini sekarang ada 10 orang kusta yang semua orang tidak bisa menyembuhkan. Dan mereka datang kepada Yesus. Sidang cobaan. Mungkin Anda mengatakan, bebanku terlalu berat. Tetapi bandingkan dengan satu orang kusta ini, bisa bayangkan orang yang sehat, orang yang bekerja, orang yang mempunyai keluarga harmonis, tiba-tiba kena kusta. Maka dia kehilangan hartanya, dia kehilangan kedudukannya yang terhormat di tengah-tengah masyarakat, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan keluarganya. Orang kusta menggambarkan orang yang sungguh-sungguh jatuh dalam segala hal dan tidak bisa dibangkitkan lagi. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan. Orang-orang di sekelilingnya sehebat apapun, mau tabib, mau raja, mau imam sekalipun, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dan kita mengatakan mungkin Ayub itu menghadapi pencobaan yang luar biasa. Tetapi ingat, pencobaan Ayub itu sebentar. Ya, pencobaan Ayub itu sebentar. Kan dalam seketika kan, bum 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 bum. Hanya dalam seketika itu tidak satu persatu dan tidak memakan waktu lama semuanya hilang. Itu membutuhkan mental iman yang kuat kepada Tuhan. Kalau enggak gila, ya kan? Nah, orang kusta ini, kalau orang kusta Anda juga bisa bayangkan, mereka tidak punya pengharapan loh. Mereka hanya melihat anggota tubuhnya semakin hari setiap hari hilang satu persatu sambil menunggu kematian. Saya percaya bahwa orang yang kena penyakit kusta zaman Alkitab ini, tidak ada yang mempunyai iman untuk disembuhkan.
kecuali mereka yang datang dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka hanya menunggu kematian. Mereka kehilangan segalanya. Banyak dari kita hanya kehilangan di satu bidang. Tetapi itu pun sudah membuat diri orang tersebut kecewa, marah, salah paham, benci Tuhan, mengurangi waktu ibadah dan tidak mau beribadah, mencap orang ini salah, pendetanya tidak diurapi, Tuhan tidak mengasihi. Banyak loh orang yang seperti itu. Bayangkan kita belum sampai dalam taraf satu orang kusta sakit ini. Karena bagi kita mungkin ada yang sakit dan belum disembuhkan. Sudah berapa bulan belum disembuhkan. Tapi engkau masih punya keluarga yang menyemangati engkau, yang melayanimu. Engkau masih mempunyai uang mungkin untuk berobat, untuk menikmati makanan. Walaupun sakit masih bisa makan, bukankah puji Tuhan? Kita masih punya uang. Walaupun kita sakit, kita masih punya kedudukan. Mungkin kita masih punya anak buah. Tetapi bayangkan orang kusta, seseorang yang divonis kusta, dia harus meninggalkan rumahnya, dia harus hidup terpencil. Bahkan raja sekalipun harus dikucilkan. Nah, sekarang satu orang kusta saja mustahil untuk disembuhkan. Tetapi luar biasanya kita mempunyai Allah di atas segala Allah. Tuhan Yesus Kristus. Satu orang kusta itu sudah mustahil untuk disembuhkan. Ini 10 orang kusta. Oleh karena itu saya mau katakan, seberat apapun masalah kita, asal kita bertemu dengan Tuhan dan berseru, maka Tuhan akan turun tangan menyembuhkan kita, memulihkan kita, memerdekakan kita. Masalahnya banyak orang berdoa tetapi belum pernah bertatap muka atau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah mengatakan begini, bahwa seandainya kita itu masuk dalam hadirat Tuhan, berhadap-hadapan dengan Tuhan, maka seperti yang Yesus gambarkan, Allah kita seperti itu. Tidak pernah bisa menolak permohonan seseorang. Asal kita masuk dalam hadirat Tuhan, kitab Ibrani mengatakan, dengan penuh keberanian kita masuk tahta kemurahan Tuhan. Lihat di sini, bukan tahta pengadilan, tahta kemurahan Tuhan. Bahwa ketika kita menghadap dan ada di hadapan tahta itu, Anda hanya akan bertemu dengan kemurahan Tuhan. Dan Alkitab, kitab Ibrani itu melanjutkan, kita akan menemukan pertolongan Tuhan. Kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Hanya itu, ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita meminta, maka Tuhan akan menjawab. Masalahnya, kita banyak meminta di luar, ketika kita masih ada di luar hadirat Tuhan. Ya. Kita belum ada di dalam pengurapan Tuhan yang dahsyat yang menyelimuti kita dan kita sudah meminta. Yang terpenting adalah masuk hadirat Tuhan terlebih dahulu. Dan ketika kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan, minta. Kitab Bilangan mengatakan, apa saja yang engkau katakan di hadapanku. Terjemahan Lama mengatakan, apa saja yang engkau ucapkan di hadiratku, aku akan melakukannya. Ya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk selalu masuk dalam hadirat Tuhan dan berada di dalam hadirat Tuhan. Pemazmur mengatakan, Tuhan, kalau engkau mengambil rohmu, aku terkejut. Itu seakan-akan mau mengatakan, kalau hadiratmu sudah aku tidak rasakan lagi, itu membuat aku bingung, aku terkejut. Kenapa kau meninggalkan aku? Yang jadi masalah orang Kristen itu adalah
Ketika Tuhan hadir kita terkejut, ketika Tuhan kita tinggalkan, hadirat Tuhan sudah tidak ada di kita biasa-biasa aja. Itu yang jadi masalah. Seharusnya kita terbiasa dengan hadirat Tuhan, dan ketika hadirat Tuhan itu hilang dari kita, karena kelalaian kita, karena kesibukan kita, karena dosa kita, ya, seharusnya itu membuat kita terkejut. Itu sama hadirat Tuhan, sama seperti kita berpakaian. Kalau di musim dingin pakaian itu kita tidak pakai, maka kita kedinginan gitu loh. Ya. Seharusnya seperti itu hadirat Tuhan di dalam kita. Jadi dalam kekristenan tidak ada yang namanya istilah tidak sadar bahwa Tuhan meninggalkan kita. Seharusnya kita punya kesadaran Tuhan menyertai kita, dan ketika Tuhan meninggalkan kita, kita pun sadar. Tidak ada yang namanya kita itu berdoa, Tuhan ampuni semua dosaku, baik kesalahan yang aku sadari dan kesalahan yang tidak aku sadari. Orang yang sudah lahir baru, ketika mau melakukan dosa, dia masih mikir. Lakukan enggak ya, lakukan enggak ya, lakukan enggak ya. Mau mengucapkan sesuatu saja mungkin yang akan menyinggung orang, yang menyakiti orang, kita mikir. Tidak ada istilahnya orang Kristen yang lahir baru yang penuh Roh Kudus berbuat dosa tanpa sadar. Ya. Mereka pasti sadar. Kalau mereka tidak sadar, Roh Kudus akan berbicara karena Roh Kudus ada di dalam kita. Sehingga kita selalu punya kebiasaan ketika mau melakukan dosa, lakukan enggak ya, lakukan enggak ya, lakukan enggak ya, lakukan enggak. Oleh karena itu, kita harus mempunyai kebiasaan untuk memutuskan melakukan hal yang benar. Saya katakan, mempunyai kebiasaan untuk melakukan yang benar. Karena ini nanti akan menjadi modal bagi kita untuk menghadapi tipu daya dari setan. Ya, tipu daya dari setan. Karena setan bisa menyodorkan mau perzinahan, mau korupsi. Setan itu hanya menyodorkan. Kemudian kita yang akan memutuskan. Lakukan enggak ya, terima atau tolak, terima atau tolak. Nah, kita harus punya kebiasaan untuk memutuskan yang benar. Sehingga ini akan terbawa terus pada pencobaan-pencobaan selanjutnya. Kita akan menjadi biasa untuk tetap mengambil keputusan yang benar. Ya, yuk kita kembali ke sini. Bayangkan satu orang yang kena kusta itu mustahil untuk disembuhkan. Lebih gampangnya sekarang penderitaan, masalah diperbesar 10 kali lipat pun Tuhan mampu untuk menyelesaikannya. Tahun depan saya kembali mau katakan itu tahun yang tidak mudah. Itu tahun hanya diperuntukkan bagi orang Kristen Raja Wali. Ya, nanti sore kita akan bahas. Mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun depan. Itu tidak mudah. Saya selalu katakan bencana demi bencana alam itu akan terjadi secara beruntun. Ekonomi tidak akan semakin baik. Ya, curiga dan saling mencurigai akan memenuhi tahun 2024. Ya, penyakit demi penyakit, bahkan penyakit yang baru itu akan muncul. Dan bayangkan dalam suasana seperti itu, iman kita belum dibangun. Setiap hari takut, setiap hari khawatir. Padahal Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Dan kalau iman kita tidak dibangun, kita hanya akan hidup dalam kekhawatiran. Kita butuh menjadi orang Kristen yang kuat. Ya, kita butuh menjadi orang Kristen yang kuat. Dan saya bercerita di tempat fitness. Saya bercerita begini. Tahun depan, walaupun mereka orang Islam, saya katakan tahun depan adalah tahun yang sukar. Mereka jawab begini, tidak usah nunggu tahun depan
mulai dulu saya sudah hidup sukar, dia bilang. Ya bahkan nanti santet tahun depan, wah itu akan bermunculan luar biasa. Dan mereka kata, iyalah om, apalagi waktu pemilu, ya kan. Waktu pemilu pasti, bukan hanya pemilu, tahun depan. Saya kata, iya om, dulu aja saya buka toko roti itu om, banyak orderan. Dia bilang, yang nyantet saya itu om, sampai roti itu dibuat beberapa kali, rasanya itu seperti makan pasir, dia bilang. Sampai saya itu seperti orang gila om, tepung saya makan, saya icip, apakah ini sungguh-sungguh tepung, takutnya karyawan yang tidak suka, dia bilang. Bayangkan roti itu sampai seperti itu, rasanya makan pasir dikatakan. Dan itu 1 minggu lebih om, seperti itu dia bilang. Ada lagi yang jualan jus mengatakan, om saya waktu di niaga om, itu seluruh toko saya itu penuh dengan bau bangkai om. Saya cari-cari tidak ketemu om. Dia bilang, seminggu lebih di pintu itu kelihatan om ada seperti bunga seperti apa om. Padahal sudah saya cari om, saya sudah buka tidak kelihatan. Dia bilang, sidang jemaat. Mungkin Anda katakan, itu hal yang remeh. Tidak mungkin terjadi pada saya. Perhatikan, semuanya bisa terjadi. Oleh karena itu saya katakan tadi, kita butuh kekuatan iman. Kita butuh kedewasaan, kita butuh kepekaan. Kalau tidak, mungkin Anda katakan, toko saya sepi. Usaha saya kok sepi. Dan Anda katakan, menganggap, ini ya biasalah, usaha kadang ramai kadang sepi. Oh iya, kalau memang hal yang biasa silahkan. Tetapi bukankah kita harus juga punya kepekaan, sungguh-sungguhkah ini alami atau bersifat roh? Ya. Di sini kita baru akan menyadari betapa pentingnya membangun iman. Karena saya selalu mau katakan, ketika Anda sudah diserang dan Anda baru mau membangun iman, sudah terlambat. Ketika Anda sudah kena penyakit stadium akhir dan Anda baru mau setia kepada Tuhan, membangun iman Anda untuk mendapat kesembuhan, terlambat. Sebelum ada masalah, persiapkan iman kita. Ya, yuk kembali kepada pembahasan kita. Saya mau katakan ada 10 orang kusta. Ada 10 kali lipat hal yang tidak bisa terselesaikan ketika diperhadapkan kepada Tuhan. Maka Tuhan dan hanya Tuhan saja yang mampu menyelesaikannya. Kita sudah pernah mendengar firman tentang Elizabeth yang hamil di usia muda. Dia sudah mandul dan sudah tua, sudah lanjut umur. Dan kemudian ada Maria yang perawan dan dia hamil dan melahirkan juga. Ketika saya menyampaikan itu, saya mengatakan begini, kanker stadium akhir pun masih ada kemungkinan, walaupun hanya 0,1%, ya kan? Penyakit separah apapun, jantung, diabetes separah apapun, walaupun dokter mengatakan sudah tinggal 1 bulan waktunya. Tetapi saya mau tanya, apakah ada kemungkinan minimal 0,1% atau 1% lah untuk sembuh? Ada kemungkinan? Ada. Tetapi bandingkan dengan Elizabeth sudah mandul. Mandul ini pasti tidak punya anak. Sudah mandul dan lanjut umurnya. Sudah mati haid. Berarti 0,1% pun tidak ada kemungkinan untuk hamil kan? Toh dia hamil dan melahirkan. Yang namanya perawan untuk melahirkan kan tidak mungkin. 0,1% pun kemungkinan untuk hamil dan melahirkan kan tidak mungkin. Toh tetap hamil dan melahirkan. Artinya ketika semuanya sudah tidak mungkin lagi menolong kita, masih ada Tuhan yang mau
dan mampu untuk menolong kita. Ya, masih ada Tuhan. Oleh karena itu tahun depan seberat apapun, selama Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, keadaan kita tetap aman. Karena Yesaya pasal 41 mengatakan, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Ayat ini tidak salah loh. Bayangkan kalau kita yang memegang tangan Tuhan, bisa lepas? Bisa. Bayangkan Anda memegang orang ketika Anda mau jatuh bergelantungan dari tingkat 5 misalnya. Bisa lepas karena tambah lama tangan kita tambah lemah. Tetapi tangan Tuhan selamanya tetap sama. Tangannya tetap kuat untuk memegang kita. Tidak akan kendor sedikit pun, apalagi lepas. Oleh karena itu jangan heran, jangan menganggap itu kebetulan. Jangan juga berpikir sama aja Tuhan yang memegang kita atau kita yang memegang Tuhan. Bukan, beda sekali. Kalau kita yang memegang, tangan kita yang memegang tangan Tuhan bisa lepas. Tapi kalau tangan Tuhan yang memegang kita, tidak akan pernah Tuhan bisa menjadi semakin lemah dan melepaskan kita. Kembali pada pembahasan kita. 10 orang kusta, bukan hanya 1. Itu semua disembuhkan Tuhan. Berarti tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Semuanya mudah. Dan Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Hal yang positif dari penderitaan adalah membuat kita bersatu. Lihat di sini, dari 10 orang kusta, saya asumsikan, saya tafsirkan 9 orang Yahudi, 1 orang Samaria. Dan mereka ngumpul, akur, makan bersama, kumpul bersama, tidur bersama, berteriak bersama, datang kepada Yesus bersama. Ketika mereka menderita. Ada baiknya juga loh penderitaan. Coba mereka tidak mengalami sakit kusta. Tidak mungkin orang Yahudi dan orang Samaria itu bisa akur. Bisa sepakat seperti ini. Bisa tidur bareng, makan bareng. Datang kepada Yesus beribadah bareng lagi. Ya. Tidak usah berbuat salah di Indonesia atau mungkin di negara lain yang saya tidak tahu. Di Indonesia apalagi di Madura. Tidak usah berbuat salah. Kita kelihatan lebih seneng aja. Lebih kaya aja dari biasanya. Tetangga bisa nyantet kita kok. Ya kan? Artinya bahwa sukacita, kegembiraan itu sering membuat perpecahan. Tidak salah loh untuk bersukacita dan jangan merasa bersalah. Tetapi yang saya mau katakan ini keadaan secara umum bahwa orang yang kalau ada satu bersukacita lebih daripada yang lain, biasanya yang lain iri. Ya. Tetapi kalau sama-sama menderita, ngumpul. Ya, ngumpul. Oleh karena itu ada baiknya juga ternyata penderitaan. Ya. Walaupun saya mau katakan kalau Anda menderita jangan lama-lama lah. Ya, cepat-cepat datang kepada Tuhan aja. Ya, yuk kita lihat selanjutnya. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak karena mereka sakit kusta. Mereka tidak boleh mendekat kepada orang yang sehat. Dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka, Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sidang jemaat, hal ini kelihatannya mudah. Tetapi bagaimana kalau kita yang ngalami? Saya belum disembuhkan. Saya belum didoakan. Tetapi Yesus mengajarkan di sini bahwa
ketaatan itu penting. Bahwa kita akan menerima mujizat kita, menerima kesembuhan kita, menerima pemulihan ketika kita menjadi orang yang taat. Ini sukar, zaman sekarang sukar. Ya. Ada orang-orang saja kalau saya melayani itu ya, ada orang minta didoakan aja kalau pendek, Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkati engkau. Mereka bisa balik lagi kok dengan rekamannya. Kok hanya seperti itu doanya Pak? Saya ingin dinubuatin. Nah, bisa seperti itu apalagi kalau dalam keadaan sakit, punya masalah besar. Dan kita hanya mengatakan Tuhan pasti akan menyembuhkan engkau. Sudahlah rajin aja ke gereja. Kalau saya hanya katakan seperti itu, mereka kan berbantah. Ya. Pak, bukan hanya rajin Pak, saya tidur di gereja. Loh kalau tidur di gereja tidak dapat apa-apa. Ya kan? Ya. Jadi banyak orang inginnya dinubuatin, inginnya didoakan dan mujizat terjadi. Tetapi bagaimana dengan ketaatan? Bagaimana dengan ketaatan? Banyak orang Kristen berprinsip begini loh. Bahwa ya namanya hidup naik turun. Namanya hidup seperti roda berputar. Ya sudah disyukuri aja. Walaupun miskin, walaupun bangkrut, walaupun sakit disyukuri aja. Padahal Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur dikatakan apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Iya kan? Berarti tidak ada kemungkinan untuk jatuh dan terus jatuh loh. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Mau kerja dimanapun, mau dikasih bagian apapun, kita berhasil. Alkitab katakan itu. Syaratnya yang harus dilakukan adalah kita harus suka merenungkan firman Tuhan. Suka, bukan hanya membaca satu pasal loh ya, setiap hari, bukan. Tetapi suka. Anda bisa bayangkan, Anda membeli satu ekor burung hanya karena iseng, karena kelebihan uang, karena suaranya bagus, bukan karena kita suka. Orang lain membeli, katanya bagus, katanya dapat untung, kita beli juga. Bandingkan dengan orang yang memang suka. Orang yang hanya beli karena ada uang, karena ini membuat dia merasa seperti orang penting karena punya burung yang juara ini. Bandingkan setelah itu, belum tentu setelah seminggu burung ini dikasih makan dan dimandikan. Tapi orang yang suka akan burung, setiap pagi. Belum buat kopi aja sudah mulutnya itu bangun tidur langsung bersiul. Ya kemudian langsung diturunkan, kemudian cari air, kemudian berjemur bersama cari vitamin D kan. Ya kan. Setiap pagi kok tidak bosan? Kok tidak bosan? Ya. Kenapa? Karena suka. Karena suka. Orang yang sampai dalam taraf suka firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berjanji. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Berarti ketika kita gagal, pasti salah satunya ini kita tidak taati. Kita belum sampai dalam taraf suka. Ya. Jangan kemudian karena kita tidak berhasil kemudian kita katakan biasalah manusia kehidupan di dunia, kehidupan seperti roda berputar, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Jangan sampai kalau di bawah direm, kan gitu. Ya. Sidang jemaat, di sini tanpa didoakan. Keadaan mereka parah. Luar biasanya, Yesus ketika katakan pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tidak ada yang ngomel tuh. Tidak ada yang ngomel. Ketika kita menghadapi masalah sepanjang tahun ini, bagaimana hati kita? Apakah kita mengomel? Apakah kita mengeluh?
Apakah kita mungkin walaupun tidak keluar di mulut pikiran kita mengatakan, Tuhan, Engkau kok pilih kasih Tuhan. Aku kok tidak diperhatikan orang lain, kok Engkau perhatikan begitu rupa. Mungkin karena kita takut akan Tuhan. Belum keluar, tapi pikiran itu sudah berkata-kata seperti itu. Tetapi bandingkan dengan orang yang punya penyakit kusta ini. Penyakit yang tidak tersembuhkan. Penyakit yang mendatangkan aib. Penyakit yang membuat mereka kehilangan segala-galanya. Yesus hanya katakan pergi. Mereka minta tolong. Kok Yesus katakan pergi kepada imam. Mereka bisa aja mengatakan Tuhan. Para imam sudah tidak mampu lagi. Doa mereka, dupa mereka nih Tuhan. Sampai bau dupa juga semuanya. Tidak sembuh-sembuh. Bisa aja kan mereka seperti itu. Tetapi ketika Yesus memberi perintah, pergi perlihatkan dirimu kepada para imam. Mereka langsung lakukan. Taat. Taat. Banyak orang gak bisa taat. Banyak orang bahkan apalagi kepada Tuhan, kepada pemimpin yang bisa dilihat. Apalagi kepada pemimpin, kepada orang tua aja yang memberi makan aja kadang gak taat. Kita kalau nalar kita tidak masuk, ya, wah kita sudah ngomel. Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan dulu adalah ketika Reinhard Bonnke almarhum mengadakan KKR di Surabaya di lapangan. Dan saya bersama teman-teman bahkan kakak kelas semuanya menghadap kepada Om Ishak Leo. Minta izin supaya kita bisa keluar yang di asrama itu supaya bisa keluar dari asrama ikut KKR. Supaya mereka mendapat izin pelajaran sore hari itu ditiadakan dan mereka dapat izin keluar dari asrama ya untuk mengikuti KKR. Kan ini alasan yang baik sekali kan. Dan mereka sudah kita juga yakin, oh pasti Om Ishak izinkan. Biasanya Om Ishak izinkan, biasanya. Ternyata waktu minta izin tidak boleh sama Om Ishak. Ketika Om Ishak Leo katakan tidak boleh. Kita katakan sudah mau KKR. Masih dilarang katanya rohani, katanya pendoa. Macam-macam. Dan tetap aja mereka melarikan diri. Ya, melarikan diri pergi ke lapangan itu ikut KKR. Baru satu lagu dinyanyikan. Polisi semua tentara datang, langsung naik panggung dan bicara sebentar kemudian WL itu mengatakan maaf karena ada satu dan lain sebab maka KKR ini tidak bisa dilanjutkan. Dan kita semua pulang, kita baru nyadari memang Om Ishak tidak pernah salah. Loh kalau sudah seperti itu memang Om Ishak tidak pernah salah. Padahal awalnya Om Ishak tidak rohani mau ke air aja. Artinya ingat loh, mentaati itu sukar. Apalagi kalau kita tidak ngerti. Kenapa? Kadang kalau kita yang punya anak kan ngasih tahu anak kita kan anak kita bandel. Papa mama tahu apa? Ya. Padahal papa mamanya tahu ngasih makan. Kalau tidak tahu ngasih makan, mati kamu sudah ada. Ya kan? Kita ngasih tahu apa yang kita sudah alami, anak kita belum alami. Iya kan? Sering kali betapa sukarnya untuk mentaati. Lihat di sini. 10 orang kusta mereka disembuhkan karena mereka mentaati kata-kata Tuhan. Tidak ada kata-kata kesembuhan, tidak ada doa kesembuhan, tidak ada nubuatan tentang kesembuhan. Ini hanya perintah untuk ditaati, tidak ada hubungannya bahkan dengan penyakit dengan kesembuhan mereka. Sidang jemaah. Banyak orang yang meremehkan waktu-waktu ibadah, waktu-waktu doa. Mungkin kita katakan,
Saya tidak ada kebutuhan. Untuk apa saya menghabiskan waktu di dalam gereja? Sidang jemaat, jauh ke depan Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan banyak hal. Dan sekarang ini kita mempersiapkan diri. Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan melihat kesetiaan kita. Banyak orang yang meremehkan kesetiaan ini. Dari kecil rajin ke gereja. Mungkin teman-temannya katakan, ada apa kamu rajin? Tidak apa-apa, aku mau ibadah, aku cinta Tuhan. Walah cinta Tuhan tapi tidak usahlah ke gereja terus. Ya. Tetapi Anda lihat kelihatannya waktu semuanya ini aman-aman saja. Nasib mereka sama. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu ke depannya. Tuhan tahu memberikan hadiah. Tuhan tahu memberikan upah. Tuhan tahu menghargai kesetiaan. Kedepannya pasti beda nasib dua orang ini. Nasib anak ini. Pasti beda. Ya. Setialah. Walaupun kita mengatakan saya tidak ada keperluan apa-apa. Sekarang semuanya cukup. Tetap setia. Satu saat engkau pasti akan berseru karena satu kebutuhan atau hal-hal yang lain. Dan di sanalah engkau akan menerima upahmu. Akan melihat bahwa Tuhan itu tahu menghargai kesetiaanmu. Ya. Mari kita lihat kembali. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Belajar jangan merendahkan orang lain. Toh buktinya orang-orang yang dipandang lebih terhormat. Orang Yahudi, 9 orang Yahudi. Ternyata orang-orang terhormat ini tidak tahu berterima kasih. Orang yang direndahkan, orang Samaria ini. Ini mewakili orang-orang yang direndahkan. Orang-orang yang tidak beradab. Orang-orang yang tidak beragama mungkin. Menyembah Allah yang berbeda. Menyembah Allah yang salah. Ternyata orang ini tahu berterima kasih. Ya, orang ini tahu berterima kasih. Saya kalau ingat orang Kristen ini katanya, wah kenal Tuhan yang memberkati. Padahal kalau saya pelayanan itu kadang tertawa. Kalau saya dulu di Semarang bisa setengah bulan, itu ada satu sopir yang beragama Islam yang menyetiri saya. Dan tiap dia ngantar ke tempat ini, dia sudah tahu. Pak Yusa dapat PK sekian ya. Nah, kadang dia iseng. Dapat PK berapa Pak Yusa? 50.000 saya bilang. 50.000 loh khotbah. Oh itu sudah mujizat Pak Yusa. Saya ngantarkan pendeta-pendeta yang lain. Itu hanya dapat pisang goreng dan teh hangat Pak Yusa. Tidak dapat amplop dia bilang. Pak Yusa sudah hebat dapat amplop 50.000 sama pisang goreng sama teh hangat. Wah itu sudah mujizat dia bilang. Dan kemudian dia juga cerita, dia sering cerita. Kalau kami, walaupun kami orang miskin, kalau sudah mengundang ustadz, ulama, dia bilang, kami itu patungan dan kami tidak pernah memberi di bawah 7 juta. Sidang jemaat kita yang beribadah, naik mobil-mobil gereja yang super mewah itu, bahkan banyak yang super mewah. Itu dengan PK kita ngasih tamu, itu kalah besar loh dengan kita. Artinya bahwa saya mau katakan begini, jangan terlalu meninggikan seseorang, bahkan meninggikan gereja karena besar, karena berkedudukan. Belum tentu. Anda bahkan bisa datang ke rumah orang kaya itu,
Belum tentu Anda disambut dengan senyum, dengan makanan kue. Coba Anda ke desa. Semua dikeluarkan loh apa yang mereka miliki. Artinya kembali saya mau katakan, jangan merendahkan orang. Belajar untuk menghargai, menghormati orang. Buktinya di sini, orang Samaria yang dianggap kurang beradab, ya, yang dianggap lebih rendah, justru hanya satu orang Samaria ini yang bisa berterima kasih. Ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia dijamah Tuhan, ia dipulihkan Tuhan, ia diberkati Tuhan. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ia tersungkur, artinya dia menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Sidang jemaat, ini hari terakhir dari tahun 2023. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang kita sudah terima. Kemudian respon kita, apakah kita akan seperti 9 orang itu yang setelah selesai urusan mereka dengan Tuhan, mereka pergi begitu saja, tidak mengucap syukur, menganggap itu adalah hal yang biasa, yang memang kebetulan mungkin waktunya sembuh, ya sembuh, dan mereka tidak datang mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Lebih parahnya lagi cerita ini adalah perbandingannya itu loh. 9 banding 1. 9 tidak tahu berterima kasih, hanya 1 yang tahu. Kan ngeri. Coba 5 tidak berterima kasih, 5 datang kepada Tuhan, masih mending. Ini 9 tidak datang, tidak berterima kasih, hanya 1 yang berterima kasih. Dengan semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Apakah kita membalas kasih Tuhan itu? Apakah kita lebih sungguh-sungguh beribadah? Apakah kita sudah mengucap syukur dan buktikan bahwa kita itu bersyukur kepada Tuhan? Sidang jemaat, banyak dari kita menganggap semua yang baik yang kita terima, yang kita miliki, itu adalah hasil usaha kita sendiri. Itu adalah hal yang wajar. Saya mau katakan, kalau kita masih sehat saat ini, kalau kita masih bisa makan dengan layak, kalau kita masih bisa naik sepeda motor, bisa naik mobil, kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Anda lihat bahkan, Anda mungkin katakan gaji saya hanya 4 juta. Anda lihat ijazahmu hanya SMP, ijazahmu SMA. Bisa dapat gaji 3 juta, 5 juta, 7 juta, bahkan 10 juta. Ijazahmu hanya SMP atau bahkan SMA. Sedangkan yang sudah S1, S2, ada kalanya mereka itu tidak mendapatkan pekerjaan. Sidang jemaat, jangan ngomel ketika engkau mendapat pekerjaan dan dapat gaji hanya 3 juta. Saya mau katakan, engkau harus bersyukur. Karena banyak yang S1, S2 sekalipun belum tentu mendapat pekerjaan dan otomatis tidak ada gaji. Apakah kita bisa mengucap syukur? Ketika engkau lihat apa yang kau dapatkan melebihi dari apa yang engkau seharusnya miliki, bisakah engkau mengucap syukur? Bisakah kita mengucap syukur? Ataukah itu hanya akan membuat kita sombong? Nih lihat saya. Padahal yang kau miliki sekarang sebenarnya tidak layak engkau miliki. Kenapa? Apa sih pendidikan kita? Kita ini keturunan siapa sih? Bukan konglomerat, tetapi bisa seperti ini. Bukan kita harus bersyukur. Bukankah setelah itu kita harus kembali kepada Tuhan seperti orang Samaria ini? Di akhir tahun ini waktunya kita introspeksi. Ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir?
Di manakah yang 9 orang itu? Mengucap syukur adalah hal yang biasa. Ya. Mengucap syukur adalah hal yang biasa. Ini kebalikan dari dirham yang hilang, domba yang hilang. Dari 100 dirham, 100 domba, 1 hilang. Maka si pemilik akan mencari yang 1 ini dan bersuka cita. Sekarang dibalik, Tuhan sedang mencari yang 9. 1 sudah datang, yang 9 di mana? Kata Tuhan. Bukankah mereka juga mendapatkan kebaikanku? Bukankah mereka semua disembuhkan? Di mana? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini perkataan kan sangat pedas. Katanya tahu berterima kasih. Tetapi sekarang terima kesembuhan, terima mujizat. Mana kau tidak datang? Masa kalah sama 1 orang ini yang dianggap orang rendahan? Bahwa sebenarnya di hadapan Tuhan orang yang tidak mengucap syukur adalah orang yang rendah. Yuk kita lihat sebentar di dalam kitab Mazmur 40. Mazmur pasal 40. Ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan kau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ketika kita menghitung apa yang Tuhan sudah lakukan. Ketika pemazmur melakukannya. Dan dia kaget. Wah, ternyata terlalu banyak. Banyak dan terlalu banyak. Banyak dan terlalu banyak. Kalau kita tidak introspeksi, kita tidak menghitung perbuatan baik Tuhan, mujizat Tuhan, kita tidak sadar. Karena itu sepanjang malam seharusnya kita mulai ingat, waktu mau tidur ingat, hari ini apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya kan? Ini pemazmur katakan, banyaklah, banyak. Ya. Yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Banyak dikatakan. Kalau dihitung ternyata jumlahnya terlalu besar. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Perbuatan Tuhan itu banyak. Maksud Tuhan berarti kan kita sudah menerima yang baik. Tetapi masih ada maksud Tuhan yang baik. Yang Tuhan akan kerjakan lagi. Dan ini membuat pemazmur terkagum-kagum. Dia katakan kemudian, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Artinya ayat yang ke-7. Tuhan itu tidak menuntut apa-apa kok dari kita. Yang penting kita taat. Mempunyai telinga untuk mendengar suara Tuhan. Dan segera mentaatinya. Segera mentaatinya. Jangan menunda. Kalau Anda menunda. Anda tidak akan melakukannya. Satu buku yang bagus yang saya baca sekarang berkata begini. Iblis itu akan memberi pencobaan pada kita. Dan dia katakan, jangan mendengar, jangan meladeni pencobaan iblis itu. Nanti engkau bingung dan akan melakukan apa yang iblis sodorkan. Ketika iblis memberi pencobaan, 1 kali pencobaan engkau harus usir iblis itu. Selesai, daripada engkau menimbang-nimbang. Hawa ketika dicobai oleh si ular, dia kan mengadakan tanya jawab kan. Jangan mengadakan tanya jawab, jangan menimbang-nimbang. Nanti keputusanmu, dia katakan.
Ingat, bukan iblis yang memetikkan, bukan ular yang memetikkan buah itu kepada dan memberikan kepada Hawa. Itu keputusan Hawa. Kenapa Hawa memutuskan seperti itu? Karena dia mendengarkan tipu daya iblis, dia menimbang-nimbang dan kemudian dia mengambil keputusan yang salah. Ketika kau bertemu dengan iblis, ketika iblis sudah berbicara di dalam pikiranmu, ketika iblis memperlihatkan sesuatu di matamu, jangan ikuti keinginan mata, jangan ikuti keinginan daging, langsung tengking, dia bilang. Jangan mengadakan tanya jawab. Banyak orang yang menimbang-nimbang dan akhirnya berkata, orang lain juga melakukannya, kenapa saya enggak? Iblis mengatakan, alah kamu kan sudah 1 minggu, sudah sebulan taat, lakukan kesalahan 1 kali kan enggak masalah kan, Tuhan ngerti kok. Toh sudah sebulan benar, 1 kali kemudian berhenti. Padahal kalau sudah ada 1 kali pasti ada 2 kali dan terus kecanduan. Sidang jemaah. Ini peperangan rohani. Ini yang sering menghancurkan umat Kristen. Mengadakan tanya jawab dengan roh jahat yang memberikan pikiran-pikirannya kepada kita. Dan membuat kita berusaha membenarkan apa yang kita lakukan padahal itu salah. Yuk kita kembali kepada pembahasan kita akan menutup pembahasan kita. Ayat 18, ternyata Yesus mengharapkan kita bisa mengucap syukur. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bahwa Yesus mengharapkan orang-orang yang sudah menerima kasih-Nya, menerima perbuatan ajaibnya. Jangan kau melupakan, jangan menganggap itu tidak ada, jangan menganggap itu biasa-biasa saja. Itu harus mengingatkan kita bahwa Tuhan beracara dan kita harus mengucap syukur. Tuhan mencari kok, Tuhan menunggu kok. Ini akhir tahun, Tuhan menunggu juga ucapan syukur kita. Sudahkah kita menghitung dari Januari minimal setahun, dari Januari tahun ini sampai sekarang di hari terakhir di tahun ini. Sudahkah kita menghitung apa yang Tuhan sudah lakukan? Dan bagaimana respon kita? Apakah kita seperti 9 orang kusta yang meninggalkan Yesus dan tidak kembali lagi? Ataukah kita menjadi orang yang direndahkan dan merendahkan diri? Tetapi kita bisa mengucap syukur, kita berterima kasih. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Sidang jemaah. Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bahwa hanya ketika kita datang kepada Yesus, bukan hanya menerima, datang dan sering datang, mengucap syukur, maka keselamatan kita, bukan kita yang mengatakan aku sudah diselamatkan, tetapi lebih penting lagi di sini, Yesus yang mengatakan imanmu telah menyelamatkanmu. Ya, imanmu telah menyelamatkanmu. Ingat, bukan hanya deklarasi kita yang penting. Aku sudah diubahkan, aku orang yang dermawan. Bukan. Orang lain melihat dan mengatakan, Sakius engkau berubah. Yesus mengatakan pada Sakius, ketika Sakius katakan setengah dari milikku aku akan berikan pada orang miskin. Hari ini seisi keluargamu ini diselamatkan Tuhan. Penting pengakuan dari Yesus. 9 orang yang menerima mujizat kesembuhan tidak mendapatkan pengakuan dari Yesus bahwa mereka sudah diselamatkan. Tetapi orang Samaria ini yang tahu mengucap syukur, Yesus katakan imanmu menyelamatkanmu. Di akhir tahun ini, hari terakhir, mari kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus. Kita diingatkan, Yesus katakan, jadikan ini peringatan akan aku. Ingat, lakukan bagimu.
Ingat semua yang aku sudah lakukan bagimu. Bahkan aku sudah mati bagimu. Tidak adakah yang akan mengucap syukur kepadaku? Tidak adakah yang akan bersaksi? Tidak adakah yang akan memuliakan aku? Biarlah kita menjadi seperti pemazmur katakan. Aku menghitung perbuatanmu yang ajaib. Mujizat-mujizat. Ternyata Tuhan besar dan terlalu besar. Banyak sekali. Kata terlalu besar. Anda bisa bayangkan. Kalau terlalu besar disaksikan di sini. 2 jam tidak selesai. Kalau terlalu besar, terlalu banyak yang dialami. Artinya setiap hari ada aja yang pemazmur ceritakan kepada orang-orang di sekitarnya tentang kebaikan Tuhan. Kiranya itu juga menjadi gaya hidup kita juga.